Perubahan skuad Timnas U23 Indonesia, cedera dan sakit mempengaruhi Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga, pengganti telah ditunjuk. Pada Sabtu kemarin, terjadi perubahan dalam skuad Timnas U23 Indonesia. Dua pemain dari PSIS Semarang, Muhammad Adi Satrio dan Alfeandra Dewangga, tidak dapat berpartisipasi. Adi Satrio sakit tipus dan tak bisa ke Jakarta, sementara Dewangga mengalami cedera hamstring. Sebagai gantinya, Nuri Agus dari FC Bekasi City mengisi tempat Adi, dan M. Kanu Helmiawan dari Persis Solo mungkin menggantikan Dewangga. PSSI juga masih menunggu kehadiran Rizky Ridho, Zaki Ashraf, Kadek Arel, dan Beckham Putra, dengan Haikal Al-Hafiz sebagai opsi cadangan. Kontroversi pemanggilan pemain untuk Timnas Indonesia U23, siapa pengganti Rizky Ridho dan Zaki Ashraf? CEO PSIS Semarang, Yoyo Sukawi, berbicara mengenai Haikal Al-Hafiz, pemainnya yang masuk daftar tunggu Timnas U23 Indonesia sebagai pengganti Rizky Ridho. Rizky Ridho, Persija Jakarta, dan Zaki Ashraf, PSM Makassar, hingga saat ini belum ikut dalam pemusatan latihan TC Timnas U23 Indonesia, yang merupakan bagian persiapan untuk Piala AFF U23 2023 di Thailand pada Agustus. Beckham Putra, Persib Bandung, juga belum bergabung karena akan bergabung setelah pertandingan melawan Barito Putra. Ridho dan Zaki masih dibutuhkan oleh klub mereka, Persija dan PSM, dalam Liga 1, sehingga tidak dilepas untuk timnas. Ketua Badan Tim Nasional, BTN, Sumarji, merasa kecewa terhadap PSM dan Persija. Meski begitu, PSSI sudah memiliki opsi pengganti, yaitu Muhammad Kanu Helmiawan, Persis, untuk Zaki dan Haikal Al-Hafiz, PSIS, untuk Rizky Ridho. Sumarji menyatakan bahwa mereka akan berkomunikasi dengan klub-klub tersebut. Meski sudah ada rencana tersebut, Yoyo Sukawi, CEO PSIS Semarang, mengatakan bahwa mereka belum menerima surat resmi dari PSSI mengenai Haikal. Namun, PSIS bersedia melepas Haikal ke Timnas U23 jika dibutuhkan, terutama karena Haikal adalah bagian dari Timnas U22 Indonesia yang meraih gelar juara SEA Games 2023. Bima Sakti ungkap kualitas pemain diaspora di Timnas Indonesia U17, ada yang tak lebih baik dari pemain lokal. Pelatih Timnas Indonesia U17, Bima Sakti, mengungkapkan bahwa para pemain diaspora yang saat ini berpartisipasi dalam pemusatan latihan TC menjelang Piala Dunia U17 2023 memiliki kualitas yang beragam. Menurut Bima Sakti, tidak semua pemain diaspora memiliki kualitas yang unggul. Ia menyebut bahwa beberapa di antara mereka tidak secara signifikan lebih baik daripada pemain lokal. Mereka yang memiliki kualitas yang jelas, tentu saja, akan dipertimbangkan, jelas Bima Sakti. Namun, beberapa pemain memiliki kualitas yang setara atau bahkan lebih rendah daripada pemain lokal kita. Sejak awal, saya telah menyatakan bahwa jika kualitasnya sejajar, kami akan memilih pemain lokal kita, tambahnya. Bima Sakti, yang berusia 46 tahun, menyatakan bahwa tim pelatih Timnas Indonesia U17 akan memprioritaskan pemain diaspora jika memiliki kemampuan yang lebih unggul dibandingkan pemain lokal. Namun, jika kualitas mereka setara atau bahkan lebih rendah daripada pemain lokal, Bima menegaskan bahwa pemain lokal yang telah terbentuk di Indonesia akan lebih diprioritaskan. Bima Sakti menegaskan bahwa ia tetap memberikan peluang bagi para pemain diaspora. Jika memiliki kualitas yang baik, Bima tidak ragu untuk memilih mereka. Dari 4 pemain diaspora ini, beberapa di antaranya memiliki kualitas yang bagus, sementara beberapa lainnya memiliki kualitas yang lebih rendah. Yang terpenting, kami memberikan peluang kepada mereka, ungkapnya. Marcelino Ferdinand menghilang dalam daftar skuad KMSK DNZ untuk laga pembuka Liga Belgia. Pada pertandingan pembuka Liga Belgia melawan Patro Eisden pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023, KMSK DNZ tidak mengikut sertakan Marcelino Ferdinand. Nama Marcelino tidak tercantum dalam daftar pemain yang dipilih untuk pertandingan tandang di Patro Stadion. Keputusan ini berarti Marcelino Ferdinand pasti absen pada pertandingan pembuka Liga Belgia 2023/2024. Gelandang Timnas Indonesia ini tidak termasuk dalam skuad karena menghadapi masalah kesehatan. Marcelino Ferdinand ternyata bukan satu-satunya pemain yang tidak diajak dalam perjalanan tandang tersebut. Ada 2 pemain lain dari KMSK DNZ yang juga tidak hadir dengan alasan kesehatan yang sama. KMSK DNZ tidak memasukkan Marcelino Ferdinand,
Andreas Pegaire, dan Steve the Reader dalam skuad karena masalah kesehatan. Demikian pernyataan resmi dari KMSK DINZ. Jadi debutan di Timnas Indonesia U23, Muhammad Ragil termotivasi lebih. Muhammad Ragil, anggota tim Bayangkara FC, telah memberikan tanggapannya setelah diberikan kesempatan untuk bergabung dengan Timnas Indonesia U23. Ia mengungkapkan perasaan kegembiraannya dan bahwa kesempatan ini telah memotivasinya untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi skuad Garuda Muda. Muhammad Ragil mengaku merasa tak menyangka bisa menjadi bagian dari Timnas Indonesia U23, dan ia mengatributkan hal ini kepada upayanya yang keras selama bermain di klubnya. Dengan senang hati dan penuh semangat, saya bersyukur telah dipanggil untuk bergabung dengan tim nasional, ujar Ragil dalam pernyataan yang dikutip dari laman PSSI pada Sabtu, tanggal 12 Agustus tahun 2023. Pemain berusia 18 tahun ini juga menyatakan komitmennya untuk beradaptasi dengan pola latihan yang diajukan oleh pelatih Shin Tae-yong dan berinteraksi dengan rekan-rekan setimnya. Oleh karena itu, ia siap untuk memberikan usaha terbaiknya selama pemusatan latihan, TC, di Jakarta, dan ia berharap dapat bekerja keras. Ragil juga menyatakan tekadnya untuk meraih tempat di tim utama dalam kompetisi ini. Dengan semangat itu, ia mengaku tidak gentar untuk bersaing dengan rekan-rekan setimnya yang lain. I'll make it look like I'm